Komplek Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Sultuna 89.3 Sultuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Liridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulil ajmain barakati sultanil awliya'i sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirral aziz ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina susun ila hadrati Mbah Kasih bin Asnawi Mbah Sidik bin Darkasi Mbah Nawawi bin Sidik wa ila hadrati Murabbi Ruhirul Jamal Halwani Nawawi wa ila hadrati mu'alif dan kitab Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikaramatihi jalanallahu yakum min ahlil ilmi wal khair fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Salimah lan cinarita saking Pak Amr ibni Salimah radhiyallahu anhu kala andika sapa Pak Amr ngendikane kala abi ing dawuh kala abi kala nate ndika sapa abi bapak ingsun bapak ngendika jiktukum min nyindi nabi ing dawuh jiktukum min nyindi nabi jiktukum teka sapa ingsun ing sira kabeh min nyindi nabi saking ngarsane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakon krana perkara hak kala ngendika sapa nabi ngendikane faidah hadarat ing dalam nalikane wis tumeka pa salatu wektu salat faliyadin mongko becik adan sapa ahadukum salah jenis sira kabeh waliya umalan becik ngimami sapa ahad kuning sira kabeh kefangilan waliya umalan becik ngimami kuning sira kabeh sapa akfarukum luweh akeh-akeh sira kabeh apane Qur'anan oleh apal Al-Qur'an. Kala andika sapa abi ngendikane fanadoru ing dawuh fanadoru tumuli padha ningali sapa sahabat falam yakun ora ana sapa ahadun wong suci ora ana iku aktsara weh akeh mini ketimbang ingsun apane Qur'anan apal Qur'ani pakot tamuni tumuli padha ngecukake sapa kaum ing ingsun wa ana halu tawi ingsun iku ibnu sitin bocah umur 7 tahun awsat aisinina utawa pitu pira-pira tahun. Rawahu wis ngriwayataken ing hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Mari kita lanjutkan tentang masalah sholat jamaah dan imamah, perkara tentang konsep menjadi imam sholat. Riwayat Pak Amr bin Salimah. Nah, beliau Pak Amr bin Salimah meriwayatkan bahwasanya ayah berkata saya datang kepada kalian semua wahai kaumku dari Nabi Muhammad SAW membawa perkara yang hak. Nabi pernah bersabda ketika waktu sholat datang untuk salah satu di antara kalian adzan dan salah satu yang paling hafal Al-Quran menjadi imam. Ayah kemudian melanjutkan hadisnya, beliau mengatakan kemudian orang-orang atau kaum saling melihat dan tidak ada di antara mereka yang paling banyak hafal Al-Quran kecuali aku atau akulah yang paling banyak hafal Al-Quran. Kemudian kaum-kaum itu menjadikanku sebagai imam dan aku anak umur 7 tahun dalam satu riwayat atau 6 tahun sebagai riwayat. Nah, imamah atau menjadi imam itu merupakan hal yang alim atau perkara yang agung. Walidah usturito fil imam ayakuna faqihan aliman muqri'an. Disyaratkan sebagai seorang imam sholat dan bersolat berjamaah adalah ahli baca Al-Quran,
baik dari aspek tajwid, aspek hafalan sudah pasti, aspek juga harus faqih, dia paham-paham tentang hukum-hukum fikih. Aliman harus kompeten bisyurutil iktidak, tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Kaila yibtil as-sholah, supaya sholat itu tidak batal, ngalal makmumin, merugikan para makmum. Nah, oleh karena itu syariat menjadikan prioritas bagi yang menjadi imam adalah al-aqra, pandai ilmu Al-Quran, baik dari segi hafalan, bacaan, tajwid ataupun yang lain, walau kana soghiron, walaupun dia masih kecil. Hada Amr bin Salimah kana ya terlaki al-wufud al-marimpi fayah fadu minhum al-Quran falama aslama qaumuhu ammahum li'anau kana aqra'uhum lil-Quran atau aqra'ahum lil-Quran. Nah, Pak Amr bin Salimah ini sering berjumpa dengan musafir-musafir dari sumber ketika agama Islam didakwahkan, yaitu dari Madinah, kemudian menerima banyak pelajaran Al-Quran. Nah, ketika kaumnya itu masuk Islam, Pak Amr bin Salimah menjadi imam karena beliau merupakan orang yang lebih atau paling pandai Al-Quran di antara kaumnya. Nah, dari hal ini ada yang mengambil dalil tentang bolehnya seorang anak yang sudah tamyiz menjadi imam bagi orang-orang yang sudah baligh. Nah, boleh sholat muftarid khalfal mutanafil, boleh orang sholat fardu di belakang orang yang sholat sunat. Nah, adapun ulama yang lain juga berpendapat tidak demikian, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi yang berpendapat boleh itu menggunakan hadis ini. Adapun yang mengatakan tidak boleh, seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i yang menyatakan anak yang sudah tamyiz walaupun belum baligh boleh menjadi imam makmum yang sudah baligh. Landasannya adalah hadis ini, hadis Pak Amr bin Salimah. Kemudian kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh dengan landasan karena ada fi sodril Islam atau fi sholatin nafilah la faridoh. Hadis tadi merupakan permulaan Islam di mana hukum masih apa-apa lebih boleh. Kemudian ada yang menakwil hadis tadi dalam hal sholat sunat, bukan sholat fardu. Nah, tiga hadisnya atau kesimpulannya, pertama adalah disyariatkannya adzan untuk sholat maktubah hingga dukhuli waktiha. Kemudian nomor dua, al-imamah afdolu minal adzan, ini poin yang kedua. Nomor tiga, al-ahad bil imamah wal akthar Qur'anan, yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling banyak ilmu Al-Qur'annya. Nah, nomor empat, bolehnya seorang anak menjadi imam. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak memperbolehkannya. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh anak kecil menjadi imam dalam hal sholat sunat. Kalau dalam sholat fardu tidak diperkenankan. Ini perbedaan ulama menanggapi tentang hadis tadi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wangani Ibnu Mas'ud lan cinarita saking Pak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wala ndika sebab Pak Abdullah bin Mas'ud ndikane qala Rasulullah ing dawuh qala Rasulullah. Qala nabi ndika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndika ya ummu ngimami al-qauma ing wong akeh sapa aqra'um luwih pinter-pintere kaum li kitabillah ta'ala maring Al-Qur'an. Fa'in kanul dipare lamun ana sapa kaum fil qiraah ing dalem pintere Al-Qur'an ana iku sawaan padha fa'alamuhum mongko luwih pinter-pintere kaum bisunati kelawan hadis. Fa'in kanu dipare lamun ana sapa kaum bisunati ing dalem masalah hadis ana iku sawaan padha fa'adamuhum mongko luwih dhisik-dhisike kaum apane hijratan hijrahe. Fa'in kanu dipare lamun ana sapa kaum fil hijrati dalam masalah hijrah ana iku sawaan padha fa'adamuhum mongko luwih dhisik-dhisike kaum apane silman
mlebu islame. Wa fi riwayatin lan iku disebut ing dalam suwijining riwayat sinan apane sinan umure. Walaya umana lan ra kena imami temen sapa rajul suwijining wong lanang arajula ing wong lanang liya fi sultanihi ing dalam pejajane arajula. Walaya nutulan ra kena lungguh sapa rajul fi baitihi ing dalam omahe arajula ngala takrisihi utawa ing atase to ngala takrimati ing atase lemeke arajula ila biidnihi kejaba kelawan oleh ijine arajula. Rawahu sing riwayataken hadis apa Muslimun Imam Muslim. Wal Ibnu Majah lan iku kedua riwayat Imam Ibnu Majah min hadis Jabir saking hadis riwayat Imam Jabir radhiyallahu anhu wala ya umanna utawi dawuh wala ya umanna. Wala ya umanna lan ra kemawani temen sapa rajul wong lanang. Wala ta umanna lan ra kena ngimami temen sapa mraatun wong wadon rajulan ing wong lanang. Wala a'rab yunan ra kena ngimami temen sapa a'rabi muhajirun ing wong kang hijrah. Wala fajirun lan ra kena ngimami temen sapa wong kang lacut mukminan ing wong kang iman. Wa isnadu ta isnate hadis iku wahin lemah atau dhaif. Nah, riwayat tentang prioritas seseorang yang diunggulkan dalam hal menjadi imam sholat. Riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, mengimami orang banyak adalah mereka yang paling alim dalam hal kitabillah ta'ala atau dalam hal Al-Quran. Ada yang menafsiri aqra'uhum itu aktsarhum hifdzan lil Quran. Ketika dalam hal Al-Quran mereka sama ilmunya, maka paling pintar tentang sunnah. Yang dimaksud a'lamuhum bis sunnah itu adalah al-fiqh wa ma'rifati ahkami sholah wa ma sannahu ar-rasulu fiha wa bayyanahu min amriha. Nah, kalau dalam hal Al-Quran sama, siapa yang menjadi imam? Yaitu yang paling paham as-sunnah. As-sunnah di sini artinya adalah fikih atau hukum-hukum Islam, mengetahui hukum-hukum sholat dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW tentang sholat. Paling alim menguasai gambaran utuh bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sholat. Itu yang kedua. Nah, ketika masalah as-sunnah ini juga sama, maka yang berikutnya pertimbangannya adalah fa'aqdamuhum hijrah. Orang yang paling dahulu hijrah ini ketika dulu membahas masih ada golongan muhajirin, golongan ansor. Kalau sekarang kan sudah tidak ada orang yang hijrah dalam arti bahasa ini yang dulu dari Makkah ke Madinah. Nah, fa'aqdamuhum hijratan ini artinya intikolan mimakatai lal Madinah qoblal fathi. Nah, fahuwa azyatu syarafan liman hajara ba'dahu. Orang yang hijrah sebelum ditaklukannya Makkah itu ada lebih mulianya dibanding orang yang hijrah setelah ditaklukannya kota Makkah. Nah, karena di anaman taqaddamat hijratuhu la yakhlu fil khalib min ziyadati ilmin ngaman ta'akhkhara. Karena tentunya orang yang lebih dulu hijrah itu kemungkinan besar dia lebih ngalim daripada orang yang hijrah duluan. Nah, terus kalau hijrahnya juga sama bareng, maka siapa yang menjadi imam adalah fa'aqdamuhu silman. Orang yang masuk Islam lebih dulu, yang menekuni Islam lebih dulu yang dijadikan imam sholat. Artinya mohon maaf, bukan diskriminatif kalau antara mu'alaf dengan yang Islamnya lebih dulu, apalagi dia di pendidikannya tentang keagamaan, terus itu yang didahulukan. Yang berikutnya ada dalam sebuah riwayat mengganti kata fa'aqdamum silman adalah
wa fi riwayatin sinan, yang lebih tua umurnya yang lebih tua. Nah, kemudian ada wala ya umana arrojula fi sultanihi, tidak boleh seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Arti di dalam kekuasaannya ini umpama mertamu, nah yang jadi imam itu tuan rumah, atau orang pergi ke masjid tetangga desa atau tempat lain, tidak boleh serta-merta karena datangnya rombongan satu mobil, satu adzan, satu imami, yang lainnya berjamaah di situ mendahului jamaah yang rutin, itu tidak diperbolehkan. Bukan hanya masalah etika, tapi juga memang ada teks wala ya'umana rajulu arrajula fi sultanihi, ini masalah adab juga. Dan di sini Nabi Muhammad juga melarang hal tersebut ketika jamaah di tempat lain. Maka yang paling berhak menjadi imam adalah orang penduduk setempat atau yang menguasai wilayah tersebut, atau pemilik rumah kalau itu di rumah orang. Nah, tidak boleh menduduki lemek terkhusus ketika tidak dapat izin dari yang memiliki, dalam hal ini sajadah kalau dalam sholat. Nah, ini sebagai takrama juga. Desain masjid itu kadang pengimamannya tidak hanya satu, kadang ada yang 3, kadang ada yang 2. Nah, kalau yang 3 kan biasanya satu mimbar, satu sajadah, satunya lagi sajadah. Nah, yang satu itu imam yang rutin, yang terjadwal, yang di situ mengatur tentang kemakmuran masjid. Nah, ketika berhalangan, imam yang mengganti itu tidak di sajadah yang rutin itu, sebagai adab di tempat yang sebelahnya. Ini ulama-ulama dulu sudah membaca tentang bagaimana mensiasati hal tersebut, kecuali mendapatkan izin. Itu berbeda ketika mendapatkan izin. Nah, fikih hadisnya atau kesimpulannya pertama adalah iqamatus shalah min muhimmatil umur ad-diniyah. Walidah bayana Rasul al-Karim anahu yaktumulaha al-akmal fal akmal. Nah, perkara sholat itu merupakan perkara agama yang sangat penting. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan siapa yang dijadikan prioritas untuk memimpin ritual sholat adalah orang yang paling sempurna, dan seterusnya secara tertib, tidak soposin gelem, tidak, tapi memang ada aturan siapa yang diprioritaskan sesuai dengan beberapa hadis tadi. Nah, anahyu taqaddum bil imamah fi shalah ala sultan ila bidnihi. Nah, larangan maju pede jadi imam dalam sholat ketika ada yang berkuasa di tempat tersebut. Sahibul bait ada kok imami, kecuali yang menyumanggake adalah monggo dipun ini, mungkin karena tamunya itu orang yang paling alim atau orang gurunya dan sebagainya, itu tidak masalah, monggo dimami. Tapi nek setamunya itu juga biasa-biasa saja, tidak istimewa, yang berhak tetap yang punya rumah. Nah, artinya terserah tuan rumah mau nyumanggake, mau dimami dipersilakan, mau menyumanggake tamu untuk imami juga dipersilahkan. Nah, kalau sebagai tamu tidak boleh mendaftarkan diri sebagai imam atau langsung maju. Nah, nomor 3, manul julus ngalal firos al khos li sahibil bait ila bi'nihi. Tidak diperkenankan duduk atas lemek khusus bagi tuan rumah kecuali dapat izin. Kadang kan ada sudah diatur bentuk ruangannya itu, ini buat tuan rumah, nanti tamunya di sebelah sini, atau mungkin di sebuah rumah ada sajadah di pojok. Nah, itu biasanya untuk tuan rumah, tamu jangan langsung duduk di tempat itu, karena itu untuk tuan rumah. Ini biasanya kalau orang yang peka bisa membaca hal tersebut, tapi kadang orang-orang yang tidak kondisional, tidak bisa melihat kondisi, tidak bisa membaca hal tersebut, dan ini dilarang. Nah, nomor 4, al-mar'ah la ta'umu ar-rajula, wanita tidak boleh mengimami laki-laki. Nah, jumhur mayoritas ulama mengatakan bingadami sihati imamatiha
lirijal, tidak diperbolehkan wanita mengimami laki-laki. Wala ta'umana mro'atun rojulan, ini pendapat jumhur. Amma imamatuha linisa fafihi khilafun, sedangkan wanita menjadi imam bagi makmum-makmum yang wanita juga, ulama beda pendapat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan boleh, berlandaskan marawahu at-Daraqutni wal Baihaqi man ra'itah. Al-Hanafiyah qalat amatna Aisyah faqamat bainana fi shalah al-maktubah. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan wanita boleh menjadi imamnya para makmum wanita. Ada sebuah dalil dari Ra'itah Al-Hanafiyah, nama seorang perempuan. Dia mengatakan Ibu Aisyah pernah mengimami kita. Artinya Ibu Aisyah kan wanita mengimami Ibu Ra'itah Al-Hanafiyah. Nah, kalau Malikiyah itu mengatakan tidak diperbolehkan secara mutlak. Nah, mengatakan tidak boleh secara mutlak. Inna hada jinsun wasfun, jinsu wasfin bisyarni binaksil akli. Dan tadi mengatakan binaksil ngakli wadini falatahsihu imamatuhu. Wanita itu jenis manusia yang disifati syariat tentang kurangnya akal dan agama, maka imamnya tidak disahkan atau menjadi imamnya seorang wanita tidak disahkan. Nah, kalau madhab Hanafiyah mengatakan imamatuha makruh atau ila karohati imamatiha. Wanita yang menjadi imam wanita lain atau menjadi imam atas makmum wanita itu hukumnya makruh. Nah, kemudian nomor 5, karohatu imamatil a'rabi lil muhajir. Kesimpulan yang nomor 5 dari hadis tadi adalah makruhnya seorang a'rabi bagi makmum-makmum yang berstatus muhajirin. Ini secara umum orang-orang a'rabi itu dalam hal pendalaman agama itu tidak sekuat orang-orang muhajirin. Nah, yang nomor 6, al-fajir laya umu al-mu'mina, orang yang fajir lacut. Kalau dalam bahasa Jawa tidak boleh mengimami orang-orang yang mukmin. Nah, ini masalah bagaimana status orang fasik. Orang fasik itu orang yang pernah berbuat dosa besar atau sering berbuat dosa kecil tanpa henti. Orang yang berbuat dosa tidak tobat atau belum tobat, atau orang yang senantiasa berbuat dosa kecil terus menerus. Nah, bagaimana status imam orang fasik ini? Jumhur mengatakan sah sholatnya di belakang orang fasik, tapi makruh. Nah, karena bagi jumhur adilnya imam sholat itu bukan syarat, khairu syartin. Nah, jadi ya ada penguat hadis yaitu shollu khalfa man qala la ilaha illallah, sholatlah kalian di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah atau berkeyakinan la ilaha illallah. Artinya tidak ada spesifikasi harus adil. Nah, kalau madhab Hanabilah tidak membolehkan, tidak mengesahkan jamaah di belakang imam yang fasik. Mereka mengatakan inal fasiko la yuqbalu khobaruhu limaknan fitinihi fa asbahal kafir. Orang fasik itu ceritanya tidak diterima, khobarnya tidak diterima dalam hal agama, maka menyerupai orang kafir. Nah, sekarang bagaimana statusnya ketika orang fasik memiliki kekuatan, baik itu berupa kekuatan jabatan atau kekuatan pengaruh dan yang lain seterusnya. Ini kalau madhab Hanabilah fa in khifa adahu sholla khawfahu wa ada ilal jum'ah wal id. Tetap
nekat ada orang yang berpengaruh tapi secara umum jadi rahasia umum dia fasik. Kalau tidak jadi imam nesu atau mungkin tersinggung, tetap aja dijadikan imam. Tapi kalau menurut madhab Hanabilah sholatnya diulang, kecuali sholat Jumat ataupun sholat Id maka tidak perlu diulang. Nah kalau menurut jumhur tadi kan sah sholatnya di belakang fasik, artinya tidak perlu diulang. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Anasin dinarko saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala nate ndika sapa Kanjeng Nabi ndika rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'maq. Ing dawuh rusu sufufakum, rusu padha ngrapetno sapa sira kabeh sufufakum ing baris-barisane sira kabeh, wa qaribu lan padha nyedakno sira kabeh bainaha ing dalem antarane sufufakum, wa hadulan padha benerno sira kabeh bil a'naqi ing pira-pira pundak. Rawahu wis ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahahahu lan wis nyohehaken ing hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Nah, hadis yang ke-15 dalam idealnya sholat berjamaah, riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi pernah bersabda, kumpulkanlah barisan kalian, dekatkanlah di antara barisan-barisan, sejajarkanlah pundak-pundak. Nah, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan oleh Imam Ibnu Hibban disahihkan. Nah, ini tentunya dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan seperti sekarang dalam zaman pandemi virus corona. Nah, kalau dalam kondisi normal, al-musalluna baina yadayillah fi sholatihim sufuhum kasufufil mujahidin. Orang-orang yang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal sholat mereka, barisan mereka itu seperti barisan orang-orang yang jihad. Nah, oleh karena itu diluruskan, didekatkan, dikompakan, dirajinkan barisannya. Nah, fikih hadisnya tolabu tasiyati sufuf wa masyrunyati takarub atau taqarrub bainaha. Jadi dituntut untuk barisan itu lurus, disyariatkan untuk dekat, tidak menjauh. Ini dalam kondisi normal, kita ulang, dalam kondisi normal. Dalam kondisi pandemi ketika itu mendapatkan madarat, direnggangkan, ikut aturan protokol kesehatan. Terus tarku taswiyati sufuf wa ngadamu taqarrub bainaha sababun lidukhuli syayatin bainal musallin. Nah, tidak lurusnya barisan atau saling renggangnya antar barisan itu menjadi sebab masuknya setan di antara orang-orang yang sholat. Fawalladhi nafsi biyadi inni la'ara asyaitona yadkhulu min khulali sofi ka'annahu al-hadaf. Nah, Nabi Muhammad dalam hadis secara lengkapnya bersabda, demi zat yang jiwa raga kuat di kuasanya, sesungguhnya aku melihat setan masuk melalui sela-sela barisan sholat, seperti setan tersebut seperti al-hadaf. Al-hadaf itu al-ghunam as-sighar, seperti kambing yang kecil atau cempe, atau seperti al-jarad laisalah adnab, jadi seperti kambing bisa yang tidak memiliki ekor. Nah, ini celaan bagi jamaah yang antara softnya renggang dalam kondisi normal. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah, ngendikane qala Rasulullah ing dawuh qala Rasulullah. Kala nabi ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi ngendika,
khairu sufufir rijali awaluha ing dawuh khairu sufufir rijali awaluha ila akhiri. Khairu sufufir rijali tawiluh apik-apike barisane salate wong-wong lanang iku awaluha kawitane sufuf. Wa syarru tawiluh olo-olone sufuf iku akhiruha akhire sufuf. Wa khairu sufufin nisa'i tawiluh apik-apike barisan jamaah wong wadon iku akhiruha mburi dhewe ne sufuf. Wa syarruha tawiluh olo-olone barisane salat jamaah wong wadon iku awaluha paling awale sufuf atau kawitane sufuf. Rawahu wis ngriwayataken hadis apa Muslimun Imam Muslim. Nah, hadis riwayat Abu Hurairah ini menerangkan masalah barisan-barisan dalam sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sebaik-baik barisan sholat jamaah laki-laki adalah yang paling depan, seburuk-buruknya adalah paling belakang, sebagus-bagusnya barisan sholat jamaah wanita adalah paling belakang, seburuk-buruknya barisan sholat jamaahnya perempuan adalah paling depan, kebalikannya laki-laki. Ini maksudnya seburuk-buruk dari hal yang baik, karena semua barisan berjamaah itu baik, tapi diantara yang baik ada yang terbaik dan ada yang terburuk dari yang terbaik. Nah, dalam hal ini mengenai barisan sholat berjamaah, kalau bagi laki-laki yang soft paling awal paling depan itu yang terbaik, yang terburuk itu yang paling belakang. Terburuk di sini dalam artian daripada yang barisan depannya, kalau daripada yang nggak berjamaah, daripada yang telat itu masih lebih bagus. Alpi secara ijmal, Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala ahli sof al awal likurbihi minal imam wali anal musari'ah ilaihi tatulu ala kamal i'tina bisolah walau ngalima anas mafihi minal ajri la'atuhu walau habwan. Nah, Allah malaikatnya itu sholawat atas sof-sof depan. Sholawat itu bermacam-macam. Kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala berarti Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat berarti memintakan ampun untuk orang-orang yang berjamaah di sof paling depan. Liqurbihi minal imam, karena mereka paling dekat dengan imam. Terus karena ada keseriusan mendapatkan sof di depan, itu tanda keseriusan orang-orang tersebut tentang sholat, dalam memperhatikan sholat. Nek sholat tidak diperhatikan saat geleme, biasanya soft di belakang tidak masalah dan seterusnya, mudah meremehkan. Tapi kalau serius dalam sholat berjamaah, maka soft depan itu menjadi sangat penting. Nah, seandainya manusia tahu tentang pahala soft depan, maka mereka akan mendatangi soft depan itu walaupun dengan merangkak. Nah, yang dimaksud dengan soft awal itu adalah soft yang pas di belakang imam. Nah, kemudian kenapa soft paling belakangnya laki-laki kok paling buruk? Wadaka likilati ajriha bisa babi buktiha ngansimai kiraatil imam wali grubiha minanisa. Nah, soft laki-laki yang paling rendah pahalanya itu adalah yang paling belakang. Karena kenapa pahalanya sedikit? Karena jauh dari imam, sehingga masalah mendengarkan bacaan imam itu tidak sempurna orang yang di belakang imam pas. Jadi mendengarkan bacaan imam itu kan juga dapat pahala. Di samping itu liqurbiha minanisa, soft laki-laki paling belakang itu bertepatan dengan soft paling depannya wanita, sehingga ada tergoda-tergoda. Nah, ini yang menjadikan kenapa soft paling belakang laki-laki terburuk dan soft paling depan wanita juga terburuk, karena saling berdekatan lawan jenis sehingga menghilangkan kekhusyuan. Nah, fikih hadisnya atau kesimpulannya adalah pertama at-targhib fi shofil awal wa tahdhir min ta'akhur anhu, memotivasi untuk mencari soft paling depan dan tahdir tentang soft yang terbelakang itu bagi laki-laki. Kemudian soft wanita yang terbaik itu yang paling belakang ketika sholatnya berjamaah bersama laki-laki. Tapi kalau berjamaah sama wanita semua, itu tetap yang paling depan. Ini mafhum adalah mafhumuhu
ana sufanisa idza kunna fi makanin akhar kasufi rijal afdaluha awaluha wa aqalluha thawaban akhiruha. Yang dimaksud seburuk-buruknya soft jamaah wanita paling depan itu ketika berjamaah bersama orang laki-laki. Kalau jamaahnya itu sejenis wanita semua, mau di asrama atau mungkin di tempat-tempat yang di situ hanya wanita, maka tetap soft paling terbaik walaupun wanita itu yang paling depan ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan Ibnu Abbas, Cinar itu saking Pak Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kala ngendika sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ngendika, "Sholaitu ma'a Rasulillah ing dawuh sholaitu ma'a Rasulillah ila akhirih." Sholaitu salat sapa ingsun ma'a Rasulillah sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam data lailatin ing dalem swijining wengi. Fakuntu tumuli jumenengi to ngadeg sapa ingsun ngan yasarihi saking arah kiwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha tumuli mendet sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ra'si ing sirah ingsun miwaroi saking mburi ingsun faja'alani tumuli ndadekake sapa Kanjeng Nabi ingsun ngan yaminihi saking arah tengene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi hadis iku muttafaqun alaih. Nah. Ini masalah penataan sholat berjamaah ketika dua orang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwasanya beliau sholat menjadi makmumnya Nabi Muhammad SAW di suatu malam. Nah, malam ini adalah fi ihdalayali wa kanat lailata naubati kholatihi Maimunah. Salah satu istri Nabi Muhammad SAW adalah Maimunah yang merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas. Nah, pas Nabi di dalam istri yang bernama Maimunah yang kebetulan merupakan bibinya Pak Abdullah bin Abbas, Pak Abdullah bin Abbas mendapatkan kesempatan sholat berjamaah berdua dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, fakundungan yasari, saya berdiri di arah kiri Nabi. Umpama di Indonesia sholat menghadap arah barat, berarti dia di selatan di belakang tapi rodo tengiduli. Nah, itu yang dimaksud fakuntungan yasarihi. Kemudian Nabi memindah fa'akhoda Rasulullah biroksi miwaroi fajalani ngan yamini. Kemudian Nabi dari belakang sebelum sholat dimulai diangkat, dipindah di sebelah kanannya imam nanti Nabi diletak di mana? Berarti nggak di Indonesia digeser ngaler. Nek sholat jamaah wong siji tok itu di sebelah kanannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah, karena ashabul kiram ridwanullah alaihim ajmain yahrusuna ala ma'rifati ahwali rasul wa walih litasibi. Nah, para sahabat itu sangat termotivasi, sangat giat dalam hal bagaimana mengetahui kondisi-kondisi Nabi Muhammad SAW untuk berasaskan hal tersebut. Nah, Pak Abdullah bin Abbas itu kebetulan nginep di tempat bibinya yang bernama Maimunah yang kebetulan merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali tentang pembacaan kitab Bulughul Maram ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada bermanfaatnya. Kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW besok di hari kiamat. Banyak salam mohon maaf. Terima kasih Mas Kulkul. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Komplek Pondok Pesantren An-Nawawi Birjan Purworejo, Sultuna 89.3 Sultuna FM.